Bagaimana? Sudah merenungkan bagaimana gereja perlu berubah? Hari ini kita akan menindaklanjuti pembicaraan dan hasil permenungan kita kemarin di dalam bagaimana apakah gereja perlu berubah. Oke. Hari ini kita akan berbicara mengenai terjadinya perubahan dalam budaya kita. Gereja bersifat ilahi tetapi juga manusiawi. Secara ilahi, gereja bersifat kekal atau tidak berubah secara esensial. Tetapi secara manusiawi, mau atau tidak, gereja dipengaruhi oleh konteks budaya di mana ia berada. Hari ini telah terjadi perubahan budaya dari era modern menuju era postmodern. Modernisasi digambarkan sebagai mengejar kebenaran, bersifat absolut, berpikir linear, rasionalisme, kepastian, menekankan pada pikiran yang mengakibatkan arogansi, infleksibilitas, keinginan untuk menjadi benar, keinginan untuk mengontrol. Dalam agama berfokus kepada benar dan salah, doktrin yang benar dan menekankan pada pengakuan. Postmodern secara kontras mengatakan apa yang kita ketahui dibentuk oleh budaya di mana kita hidup, dikontrol oleh emosi dan keindahan, bersifat lembut. Dalam keagamaan berfokus kepada hubungan kasih, berbagi tradisi, dan kejujuran dalam diskusi. Gereja dalam bentuknya sekarang merupakan bentuk modernisme dan sudah tidak relevan dalam konteks postmodern yang muncul dalam generasi kita yang baru ini. Jadi banyak perubahan yang terjadi, saudara-saudara. Dan ini juga harus kita sadari bahwa harus ada perubahan juga di dalam misi kita. Salah satu tugas gereja adalah misi. Gereja tidak terlibat misi bukanlah gereja. Sebab itu merupakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang kita tahu tertuang di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Salah satu prinsip misi adalah kontekstualisasi sebagaimana digambarkan Rasul Paulus. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. 1 Korintus pasal 9 ayat 19. Tuhan Yesus mendirikan gerejanya untuk mengubah dunia. Matius 16 ayat yang ke-18. David Livingstone pernah berkata, Allah hanya memiliki seorang putra, dan dia mengutusnya untuk menjadi seorang misionaris. Dengan kata lain, setiap kita yang memiliki DNA Kristus, yang lahir baru dari Kristus, memiliki misi selama hidup di muka bumi ini. Gereja dapat mengubah dunia jikalau gereja memiliki visi. Visi dan misi kita jelas untuk pergi dan menjadikan segala bangsa murid Kristus melalui pemberitaan Injil. Masih ada banyak suku bangsa yang belum mendengar kabar baik ini. Allah berbicara kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Rasul Paulus pun menyatakan dalam surat kepada jemaat di Roma, dalam Roma 4 ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Allah menetapkan Abraham
dan keturunannya, itu termasuk kita di dalamnya, untuk menjadi saluran berkat. Gereja Tuhan seharusnya menjadi berkat di tengah masyarakat dan bukannya menutup diri. Gereja dapat mengubah dunia bila kita memiliki visi menjadi garam dan terang yang mengubahkan dunia. Gereja harus mulai memikirkan suku-suku terabaikan di dalam negerinya maupun yang ada di mancanegara, sebab kita merupakan gereja universal atau tubuh Kristus yang perlu berjejaring dalam pelebaran kerajaan Tuhan. Salah satu mentor saya, Pastor Inban Caldwell, suatu kali berbicara dengan saya dan bertanya, "Dave, kau tahu seperti apakah bunyi suara detak jantung Tuhan?" Ia lalu menyambung lagi, "Jantungnya berbunyi, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa." Allah peduli terhadap jiwa terhilang. Ia tidak menghendaki ada seorang pun binasa. Ini adalah prioritas kasih-Nya, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke muka bumi untuk menyelamatkan yang terhilang. Apakah ini juga prioritas kita? Prioritas Anda? Prioritas saya? Apakah impian Tuhan juga menjadi impian kita? Salah satu mentor saya yang lain, Pastor Christopher Krishnasamy, pernah menanyakan hal ini pada saya. "Apakah impianmu sama dengan impian Tuhan, Dave?" Lalu saya bertanya kepada beliau, "Apakah impian Tuhan?" Jawaban beliau, Rasul Yohanes di dalam penglihatannya di Pulau Patmos menuliskan gambaran suatu hal yang akan terjadi di surga kelak. Tertuang dalam Wahyu pasal 5 ayat ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, "Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak, yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka." Terlebih lagi di dalam Wahyu pasal 22 ayat pertama sampai yang keempat, digambarkan suatu gambaran yang begitu menggetarkan jiwa. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Oh, indahnya hidup bersama dengan Tuhan kita. Bukan hanya kita, tetapi seluruh orang yang percaya dan menjadi anak-Nya. Imitate Christ, atau mengikuti jalan hidup Kristus. Melalui perkataan Pastor Christopher Krishnasamy, saya tersadar bahwa impian saya selama ini tidak sama dengan impian Tuhan. Saya bermimpi untuk menjadi salah satu selebritas rohani, mempunyai anggota jemaat yang besar, gedung ibadah yang megah, mengadakan kebaktian KKR di mana-mana, mengajar di berbagai sekolah Alkitab, dan seminar, dan pelayanan yang berdampak skala internasional, semacam Benny Hinn,
Morris Cerullo, Billy Graham, dan hamba-hamba Tuhan tenar lainnya. Saya bukannya berpikir bagaimana jiwa-jiwa terhilang mengenal Tuhan, malah saya berfokus bagaimana cara mempopulerkan diri saya. It's all about me. Semuanya tentang saya, dan tentang saya. Dan saat itu saya ditegur oleh Tuhan. Saya bertobat, dan ketika saya tersungkur di bawah kaki Tuhan, saya mendengarkan sebuah pujian berjudul Jesus, Lover of My Soul, atau Yesus Kekasih Jiwaku, karya Paul Oakley dalam albumnya Day of Favor, Stone Lake 95. Dalam lirik ref lagu tersebut dinyatakan, saya akan coba nyanyikan, maaf suara saya bukan suara seperti Harvey Maleholo atau Bob Tutupoli ya, tapi saya akan coba menaikkan pujian ini dan nanti saya akan artikan. It's all about you, Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender to your ways. Bila diterjemahkan adalah seperti ini. Semuanya mengenai Kau, Yesus. Dan segalanya ini bagimu, bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Ini bukan mengenai diriku. Bila mana segala sesuatu kehendak-Mu terjadi dalam jalanku. Hanya Kau saja Tuhan, dan ku berserah hanya pada jalan-jalan-Mu. Semuanya untuk kemuliaan Dia, dan bukan untuk kebesaran nama pribadi kita. Lalu Tuhan mengingatkan pada saya pada tanggal 28 September tahun 1994 saat saya tengah mengadakan ibadah keluarga di salah satu rumah jemaat yang kami layani. Saat kami khusyuk menyembah Tuhan, saya merasakan Roh Kudus saat itu berbicara pada saya dalam batin saya. Dave, kau lahir bukan untuk menjadi terkenal, namun untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia. Saudara-saudaraku, gereja dapat mengubah dunia bila gereja mulai sungguh-sungguh berdoa. Robert Glover menyatakan, sejak Pentakosta dan masa Rasul Paulus menelusuri abad-abad hingga masa kini, riwayat misi merupakan riwayat doa yang dijawab. Setiap terobosan baru dalam dunia misi merupakan hasil doa yang dilandasi iman. Gereja dapat mengubah dunia jikalau gereja mau membayar harganya. Bagaimana cara kita menghabiskan uang yang kita miliki menunjukkan prioritas hidup kita. Banyak gereja masa kini yang fokus mengalokasikan dananya pada pemeliharaan gedung ibadah dan memperbanyak aset. Ada pula anggaran khusus untuk membeli perlengkapan musik yang baru setiap tahunnya, tetapi hanya mempunyai anggaran yang kecil untuk misi dan penginjilan. Di Indonesia banyak pelayanan misi yang terbengkalai akibat tidak adanya dukungan dari organisasi gereja yang ada bagi pelayanan misi. Padahal amanat agung Tuhan Yesus Kristus menekankan pentingnya misi untuk menyelesaikan amanat agung Kristus. Gereja dapat mengubah dunia bila gereja memiliki perencanaan dan semangat untuk mewujudkannya. Terlalu banyak gereja yang menjadi NATO, no action, talk only. Tidak ada tindakan nyata, hanya pandai berbicara saja. Rapat demi rapat diselenggarakan,
tetapi sedikit sekali tindakan yang nyata. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit dari kematian agar kita bisa memiliki bangku gereja yang lebih nyaman, buletin gereja yang atraktif, mendapat hiburan segar dari pemimpin pujian, dan pengkhotbah yang lucu setiap minggu. Minna Kent menyatakan, kekristenan telah dikubur di dalam dinding gereja dan diamankan dengan belenggu dogmatika. Izinkan ia atau kekristenan dibebaskan untuk muncul di tengah-tengah kita dan mengajar kita kebebasan, kesetaraan, dan kasih. Gereja dapat mengubah dunia bila gereja memperlengkapi umat Tuhan untuk melayani dan menanam gereja baru di lingkungan baru. Gereja di sekolah, di kampus, di kantor, di pasar, di lingkungan yang terbuka, dan semua tempat. Bahkan mengutus para pengusaha untuk mulai menanam gereja di dunia usaha atau marketplace. Gereja dapat mengubah dunia jikalau gereja berjejaring dengan saudara seiman lainnya. Itu dapat berarti gereja dari organisasi lain, yayasan atau para church maupun komunitas orang percaya. Kita harus bekerja bersama lintas organisasi. Organisasi hanya alat. Tuhan menghendaki kita menjadi organisme di dalam tubuh Kristus. Kita harus bekerja satu di dalam Tuhan, regardless apapun nama organisasi kita. W. Harold Fuller menyatakan, misi adalah tanggung jawab bersama dari gereja dan badan misi. Misi dapat memberikan hasil terbaik bila dilakukan dalam kemitraan. Gereja seharusnya mengemban misi menjangkau dunia. Lahirnya badan misi atau para church untuk melaksanakan penginjilan mengindikasikan kegagalan gereja modern mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Howard Snyder, penulis The Problem of Wineskins, menyatakan, Injil berkata, pergilah, tetapi bangunan gereja kita berkata, tinggallah. Injil berkata, carilah orang terhilang, tetapi gereja kita berkata, biarlah orang terhilang mencari gereja. Orang-orang berdosa dan tidak mengenal Tuhan tidak akan masuk ke tempat di mana orang Kristen beribadah atau berada. Kita sebagai gereja Tuhanlah yang harus menyeberang ke sisi mereka, jikalau kita hendak memenangkan mereka bagi Kristus. Neil Cole, pendiri Asosiasi Multiplikasi Gereja atau juga penulis Organic Church, menyatakan, jika Anda mau memenangkan dunia bagi Kristus, Anda harus duduk di bagian perokok. Lebih lanjut, Dr. Leonard Sweet, profesor dari Drew University, menanggapi pernyataan Neil Cole tadi dengan pernyataan ini. Jika gereja tidak bersedia untuk membuat tangannya atau paru-parunya kotor, ia tidak akan mendapatkan pendengar. Rumah dan hati orang terbuka bagi Injil, namun yang membawa Injil harus masuk rumah melalui hubungan. Gereja bekerja paling baik dalam 2 atau 3 orang, bukan dalam 2 atau 300, terlebih 2 atau 3.000 orang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada ketika 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Kunci penanaman gereja yang menghasilkan reproduksi yang spontan adalah membawa Tuhan Yesus kepada jiwa-jiwa terhilang.